semuanya, selamat siang. Siang. Mantap nih ya, kita have a good crowd. Tadi kita juga dengar ada beberapa ngomongin soal mindset. Perkenalkan, nama saya Clemens Raharja. Saya founder dari The Entrepreneur Society. Dan tadi kita ngomong sama Aaron, topiknya adalah tentang krisis mindset. Saya pengen ngomong juga tentang krisis mindset. Di dalam hidup kita, ya kita pasti akan ngadepin yang namanya challenge. Kita akan ngadepin yang namanya tantangan. Kita akan ngadepin yang namanya godaan. Kita akan ngadepin yang namanya mungkin kesulitan. Tapi pertanyaannya, topik dari hari ini, should I give up? Jawabannya adalah yes. Jawabannya adalah tidak, topik selesai. Nah, jadi saya pengen bagikan ada beberapa life lessons yang saya pelajari dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya cerita nih, mungkin let me tell you a story. Ada kisah tentang satu anak kecil. Anak kecil ini dia dulu dilahirkan dari keluarga yang very strict. Very strict itu waktu dari zaman SD, orang tuanya demanding pokoknya harus ranking 1, 2, 3. Siapa di sini yang ngerasain hal yang sama? Nah, very strict itu lebih ke arah dari pada saat lagi mau ulangan ditanyain. Kalau ditanyainnya cuma ditanyain doang, diajarin oke. Tapi kalau enggak, di sini ditanyainnya dengan persenjataan lengkap. Mungkin generasi sekarang nggak ngerasain, tapi pada saat zaman dulu kita dididik lebih keras. Jadi ada tempat pinggang, ada sapu lidi, ada pengocek. Siapa yang di sini pernah ngalamin hal seperti itu? Nah, yang generasi kita nih ngerasain ya. Nah sekarang kalau misalnya seperti itu, salah apa enggak? Saya nggak akan pernah bilang itu salah atau benar. Saya dididik dan saya grateful karena saya punya orang tua yang sangat-sangat peduli, yang sangat care kepada saya. Cuman mungkin pada saat itu caranya sedikit salah. Nah, waktu kelas 1 SD itu sampai ke kelas 5 lah kira-kira ya. Thanks God, orang tua saya sempat ikut ada acara gereja dan akhirnya mereka menyadari bahwa itu mungkin caranya kurang tepat dan mereka minta maaf. Terus habis itu terjadi rekonsiliasi keluarga. Tapi topiknya bukan itu. Justru karena setelah dididik secara keras seperti tadi, ditanyain, semua dikontrol, semuanya terkekang, terus tiba-tiba anak itu mendapatkan rejim baru. Rejim barunya ya udah belajar sendiri gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau kita ngomong seperti itu, rejim dari yang dikekang terus habis itu dibebasin. Lessons life pertama, kelas 1 SMA saya nggak naik kelas. Kalau ngomong nggak naik kelas, kira-kira perasaannya seperti apa? Takut, ya kan? Terus bingung, malu, galau dan sebagainya. Pada saat kita dihadapkan sama momen-momen seperti ini, kita punya dua pilihan. Should I move forward atau I give up? Ada satu kalimat dari orang tua saya ingat sekali dari papa, dia bilang katanya, successful people are not those who never fail. Successful people are not those who never fail. Tapi orang-orang yang udah pernah gagal, tapi terus mau bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Keep on moving forward. Jadi di situ saya akhirnya paksakan diri saya untuk mengulang, saya buktikan diri saya. Singkat cerita, lulus SMA. Lessons life nomor 2. Karena saya anak IPA, saya anak IPS. Nah kalau dari zaman saya dulu waktu SMA, saya nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada seperti itu atau enggak. Sistem edukasi kita tuh bilang kalau anak IPA lebih pintar daripada IPS. Masih nggak sekarang? Masih. Anak IPS lebih pintar daripada bahasa. Masih nggak? Masih. Kesian nggak? Sebenarnya dengan sistem seperti itu, saya nggak menyalahkan juga, tapi itu jadi membuat sebuah benchmark kita semua disamaratakan. Yang saya pelajari, saya orangnya nggak terlalu suka namanya fisika, kimia, yang science gitu deh. Saya nggak terlalu suka tuh, nggak terlalu pintar. Pada saat mau pemilihan kuliah, mau pemilihan studi, saya pikir bilang sama papa mau jadi chef, mau jadi koki. Siapa di sini yang pernah ngalamin hal yang sama, nanti mungkin bisa relate ya. Mau jadi koki, tapi papa bilang, kalau kamu mau jadi chef, zaman dulu tuh gak ada S1, cuma ada D3, cuma diploma. Kalau sebagai cowok, kepala keluarga, kamu harus minimal punya sarjana, karena kamu akan jadi tulang punggung keluarga dan sebagainya gitu kan. Oke, akhirnya di situ kira-kira, jadi ngambilnya apa nih? Ditanya, kamu mau ngambil chef kenapa? Karena pengen bikin restoran, pengen jadi entrepreneur, oke. Pertanyaannya akhirnya kembali lagi, jadi kalau mau jadi entrepreneur yang paling bagus apa? Papa saya itu KAP, kantor akuntan publik.
jadi akuntan. Ujung-ujungnya dari chef. Jadi kalau mau jadi tukang masak, mau bikin restoran, harus bisa ngitung duit nanti supaya bisnisnya nggak bocor. Jadi di setirnya masuknya akuntansi juga gitu kan ya. Di sini siapa yang ngambil studinya sesuai dengan keinginan kalian? Katakan. Oh, yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang nggak sesuai, yang disetir kira-kira. Oh, ada juga ya. Oke. Nah, setelah ngambil akuntansi, saya pikir, oke, mesti double major. Mesti ada dua nih. Akuntansi gabungnya sama apa? Maunya marketing. Karena saya pikirkan IPS nih ya, pengen marketing. Ternyata enggak, kalau akuntansi nggak nyambung sama marketing. Akuntansi nyambungnya sama keuangan, finance, jadi accounting finance. Jadi saya Bachelor of Commerce, Accounting and Finance dari Deakin University di Melbourne. Nah itu saya pada saat lagi kuliah itu life lesson. Jadi kita di sini, dunia akan, yang saya pelajari, dunia tuh akan mengkotak-kotakan kita sesuai dengan ya apa yang mereka tahu. Saya nggak salah orang tua saya mau kasih yang terbaik buat anak-anak, dan saya percaya kalau orang tua teman-teman di sini itu mau kasih yang terbaik buat kalian. Tapi dunia berubah in a very rapid way. Yang terbaik buat mereka belum tentu menjadi yang terbaik buat kita sekarang. Dulu saya ingat banget waktu saya main game, main PlayStation. Dulu waktu nggak ada PlayStation sih, jadi bandel gitu ya, main PlayStation. Terus habis itu dibilang nggak boleh main, pokoknya main dibatasin waktunya. Cuman dikasih kayak 1-2 jam gitu loh, apa seminggu pokoknya ada alokasi segala macam. Kan nama anak-anak kan pengen ya, kalau makin dilarang tuh makin penasaran, bener kan? Ya kan? Nah, pas lagi ngomongin main gitu, itu dilarang-larang. Sekarang duit dari pertandingan internasional yang terbesar, rewardnya itu bukan dari olahraga lagi, tapi dari e-sport. Dunia berubah in a very rapid way. Nah kalau misalkan kita bilang sekarang ya, pesan yang saya pengen kasih nih, kalian kalau mau dibilang pemilihan kurikulum nanti setelah habis lulus dari sini, kita akan dihadapkan dengan tantangan, kita akan dihadapkan dengan challenges. Tapi pilihannya kembali pada diri kita. Kalau kita mau nyerah, ya udah selesai, kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita mau terus maju, kita mau keluar dari comfort zone, kita mau fight, kita bisa belajar banyak hal. Dan apapun yang kita lakukan di masa lalu kita itu nggak akan menjadi bearing untuk masa depan. Yang kita lakukan sekarang, what we learn today. Dan ini yang jadi tadi kalau ngomong krisis mental, krisis yang jadi momok di sekarang. Kemarin ada trending hashtag anak dari universitas ternama menolak gaji 8 juta. Men, ada kalau di sini pernah Jack Ma dari Alibaba, yes. Di umur 20-an, in your 20s, we work to learn. Karena orang tua kamu nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya. Teman-teman kamu nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya. At your age, even you don't know who you truly are. Kita mesti cari tahu dan soul searching. Kita ini siapa? Sukanya tuh apa? Ya, sebelum masuk sini, kita pause dulu. Kita ngomongin life lessons nomor 3 pada saat saya baru lulus. Pada saat saya waktu baru lulus, akuntansi keuangan nih, saya cari kerjaan. Adalah online places ya, psikolog dan sebagainya gitu ya. Itu saya cari kerjaan melihat gajinya tinggi, dolar gitu kan. Di Australia baru lulus kuliah. Terus saya kan lanjut di sana, saya baru pulang kembali ke sini tuh tahun 2015. Nah, saya cari kerjaan, katanya pekerjaan uncapped commission, gaji besar, jam kerja bebas, wah gila, seneng dong, ya sih. Siapa yang kepengen kalau dapat kerjaan gitu kan? Tiba-tiba datang interview, oke, ngobrol sama manajernya, congratulations diterima, salaman, wah seneng tuh. Besokannya training kerja, trainingnya saya sama 4 orang lagi ada training. Tiba-tiba setelah dijelasin tentang produknya, itu dari perusahaan telekomunikasi. Terus saya disetirin, ayo ikut naik mobil, si manajer duduk, saya di samping, bahkan ada 3 orang lagi. Nyetir tuh, 2 jam lah, 1,5 jam, 2 jam. Anggap dari sini ke Tangerang gitu ya. Terus tiba-tiba kita turun di perumahan. Terus manajernya bilang katanya, ikutin saya ya. Oh, bahasa Inggris nih, you follow me. Tok-tok pintu dok ya, tok-tok. Halo, nama saya ini, perkenalkan. Yang keluar ada tante-tante udah tua gitu kan. Ya, kita perkenalkan dari perusahaan telekomunikasi gini-gini segala macam. Boleh nggak masuk menjelaskan?
Saya bekal. Masuk ke dalam terus udah diajak masuk sama si tante gitu kan, udah tua dia duduk ya. Terus habis itu saya nontoninnya tuh mereka ngobrol gitu kan. Kita yang lain tuh cuma berdiri ngeliatin itu kayak momennya tuh awkward banget. Tegak gitu, aku suruh jualan apa nih. Kita akuntansi sama finance kagak diajarin jualan ya. Tegang kan kalau misal kita disuruh kenalan sama orang yang kita nggak kenal terus tiba-tiba harus ngomong gitu. Itu challenge lagi tuh. Dan challenge ini akhirnya setelah keluar dari rumah tersebut, apakah saya berhasil? Saya pura-pura dapat telepon, sorry sir, my girlfriend itu jatuh dari tangga. Saya kabur. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita bilang Raymond bisa ada di sini tuh nggak pernah kita selalu take challenge. Kita akan ngalamin kegagalan juga. Tapi dari situ apakah kita menyerah? Kalau misalkan menyerah, saya nggak akan ada di sini saat ini. Dan itu adalah learning curve. Dimana kita akan dihadapkan dengan challenges ini, kita harus berani take on the challenge and keluar dari comfort zone kita. Sekarang setelah dari pengalaman tersebut, terus habis itu saya mulai kerja, berkarir, saya mulai merintis bisnis dan sebagainya. Itu akhirnya kalau disuruh canvassing, door knocking udah nyaman aja, kenalan, ketemu orang, dan saya pada dasarnya senang sekali berteman. Ya, itu adalah lesson life number 3. Kembali ke tadi topik, kita mesti mengenal jati diri kita. IPA, IPS, dan sebagainya ya. Di sini, kalau kita bilang, manusia itu terbagi ada beberapa. Ada 4. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau kita mau cari yang namanya soul searching journey, ini lessons of life number 4-nya saya, kita mesti mengenal diri kita sendiri. Saya nyaman nggak sebagai seorang introverted atau sebagai seorang extroverted? Saya lebih suka keluar ketemu orang, atau saya kalau misalkan lagi meeting lebih senang kalau misalnya saya diam. Saya belajar, saya baca buku, saya analisa. Dan ada orang-orang yang punya bakat kreatif. Mereka bisa menciptakan pikirannya selalu artistik dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bisa berkreasi sama sekali, nggak kreatif. Mereka punya skill set lebih ke analitik. Mereka bisa analisa data, melihat tren, melihat grafik dan sebagainya. Kamu yang mana? That is my question to you. Dengan challenges yang kita hadapi ini, kita mencari jati diri kita. Kalau kita cuma nyerah dan kabur, saya nggak bisa menemukan true potential saya pada saat waktu dulu. Tapi begitu saya datang dengan challenges seperti ini, saya coba, saya kejar. This is my message to you. Life will put you down. Life will always try to put you down. Dalam hidup, nggak semuanya akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? 90% dari apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa kita kontrol. Itu hasil dari reaksi kita sendiri. 10%-nya memang itu sudah kita bisa kontrol. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Whatever problem you have, itu pasti ada solusinya. Mungkin nggak sekarang, mungkin akan butuh waktu ke depannya. Tapi kalau kita udah nyerah duluan, kira-kira itu problem akan jadi ada solusinya nggak? Nggak. This is my message to you. Singkat cerita, lessons life number 4. Waktu saya mulai kuliah di sana tahun 2003 ke 2005, dolar tuh naik dari 2.500 rupiah. Pada saat saya lulus itu 8.500. That's another challenge. Saya bilang, Pak, Papa Mama udah biayain kuliah. Saya coba cari duit sendiri deh. Dan justru karena kondisi yang tadi siapa yang ngomong power of kepepet, dari Aaron juga bilang, semakin kepepet kita makin punya daya upaya supaya kita bisa bersinar. Saya cari kerjaan waktu itu. Saya kerja di 3 tempat, salah satunya itu KFC, sampai nyuci piring, sampai apa juga dikerjain. Demi untuk menyambung kelangsungan hidup. Tapi justru karena momen-momen seperti itu, saya bisa melihat banyak opportunities. Dan saya bisa mulai bisnis pertama saya karena saya fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Dengan semua challenges, kamu akan menemukan opportunities. Saya jualan kartu telepon, akhirnya bikin day trip, sampai akhirnya bisa bikin kos-kosan. Pertama broker kos-kosan, terus bisa nabung sampai nyewa, punya kos-kosan sendiri, nyewa rumah 5 kamar, 6 kamar, saya tinggal gratis, yang sisanya disewain. Anak rantau, kita cari duit ya, pokoknya kalau anak rantau mesti cari duit terus gitu kan, karena kan kita hidupnya sendirian tau. Terus keempat itu juga, dari tadi udah punya kos-kosan, saya mulai iklanin ke kampus yang ada di sini. Mereka akan kirim murid-muridnya ke sana toh. Dulu saya ceritain pada saat saya baru tiba ke sana, nggak punya teman, adaptasi sendiri, susah nyari kosan sendiri. Orang tua muridnya pada telah, oh iya benar susah ya gitu. Tapi tenang,
Sekarang kamu punya teman di sana gitu dulu ceritanya gitu kan. Nah, dari situ tiba-tiba ada om, oke deh Clemens, om boleh cuman nyewa setahun, tapi kalau om pengen beli gimana? Wih, dari pertama jualan telepon untungnya kecil, day trip untungnya sedikit lebih gede, kos-kosan mulai lebih enak lagi, terus tiba-tiba bisa jual properti, jadi broker. Terus habis itu apa? Peluang tuh muncul terus, sampai akhirnya tahun 2009-2010 saya bikin namanya property advisory firm saya sendiri di sana. Dan akhirnya mulai jadi development, sampai akhirnya kembali ke sini, dan sekarang saya bangun komunitas pengusaha ini untuk membagikan kisah ini, dan ada sense of ilmu yang saya pengen bagikan supaya Indonesia bisa maju. Saya punya sebuah purpose, kalau Indonesia mau maju kita harus bisa gandengan tangan satu sama lain. Karena di Australia dulu saya temenan sama orang dari warna macem-macem, warna kulitnya macem-macem, background latar belakangnya macem-macem, saya nggak peduli, tapi kita ngomong satu bahasa, memang kelihatan juga nggak masalah, tapi yang penting kita bisa berkomunikasi dan profesional. Dan kalau Indonesia mau maju, kalau kita masih mau dikotak-kotakan, kita nggak akan pernah bisa maju. Kita mesti bisa toleran, kita mesti bisa bergandengan tangan, dan udah urusan masing-masing aja. Dan itu tujuan utama saya membentuk komunitas ini, supaya kita bisa bergabung satu sama lain. Let's spread positivity aja intinya, gitu. Dan kembali ke challenges dalam hidup, kita hidup cuma sekali guys. Kalau kita hidup tanpa challenge, gak seru. Dengan every challenges, ada opportunities. Oke? Itu pesan dari saya buat teman-teman di sini semua. Semoga semua menjadi sumber inspirasi dan sukses terus. Oke? The Entrepreneur Society, go bold and beyond.